Shalom, selamat pagi sahabat Petra. Sungguh berbahagia pada saat ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua, dimanapun sahabat Petra berada melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, tanggal 4 Mei 2024, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping. Adapun tema renungan hari ini adalah hidup yang bermanfaat berdasar dari bacaan Markus pasal 10 ayat 42 sampai 45. Namun mari sebelum kita menerima dan merenungkan sabda Tuhan pada saat ini, kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Hati kami berlimpah syukur dan sukacita kepadamu ya Tuhan, Allah yang menyelenggarakan dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah memberkati istirahat kami semalam dan membangunkan kami di pagi hari ini dengan keadaan baik. Kami pun mengucap syukur, Engkau tetap setia merengkuh kami dengan kasih-Mu yang tidak pernah henti-hentinya kami rasakan. Pada saat ini ya Bapa, kami akan memulai hari dengan bersama-sama merendahkan hati untuk menerima sabda Tuhan. Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat mendengar bahkan mengerti dan melakukan sabda Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang saat ini akan menyampaikan sabda Tuhan dengan segala keterbatasannya, Tuhanlah yang menolong dan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar dan melakukan sabda Tuhan. Amin. Injil Markus pasal 10 ayat 4, ayat 42 sampai 45 yang demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau ada pertanyaan demikian, siapakah yang memiliki posisi terbesar di tengah keluarga? Bisa jadi kita akan mengatakan, yaitu adalah orang tua. Karena mereka yang memiliki posisi terbesar di dalam keluarga. Bahkan bisa jadi lebih spesifik lagi adalah seorang ayah atau bapak yang kita sering sebut sebagai imam, sebagai pemimpin. Lalu siapakah yang memiliki posisi terbesar di dalam persekutuan atau gereja? Kalau tadi dalam keluarga adalah orang tua atau ayah, lalu kalau di dalam persekutuan atau gereja, siapakah yang memiliki posisi terbesar? Ada yang menyampaikan ketua majelis, bahkan ada yang mengatakan juga seorang pendeta.
Dari hal tersebut, kita akan menganggap orang yang terbesar adalah mereka yang memiliki jabatan, kedudukan, dan juga menjadi seorang pemimpin. Injil Markus mengungkapkan bahwa Yakobus dan Yohanes berusaha untuk mendapatkan tempat yang terhormat kelak nanti. Menanggapi permintaan Yakobus dan Yohanes itu, Yesus mengatakan bahwa hal menjadi besar bukanlah tentang posisi atau jabatan, tidak ditentukan oleh jabatan. Bagi Yesus, orang yang terbesar adalah orang yang sungguh-sungguh mengikutinya. Demikianlah maksud Yesus dalam ayat 38 dan 39, jikalau Bapak Ibu membaca ayat sebelumnya, yaitu mengenai meminum cawan yang harus dia minum dan dibaptis dengan baptisan yang dia terima. Jawaban Yesus ini berlanjut dengan penjelasan bahwa orang yang terbesar adalah orang yang menjadi pelayan. Jelaslah bahwa orang yang besar dalam pandangan Allah adalah orang yang sungguh-sungguh mengikutinya, melakukan kehendaknya dengan melayani sesama. Yesus sendiri pun datang bukan untuk dilayani, Bapak Ibu Saudara-saudara, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, yaitu pada ayatnya yang ke-45. Dan sungguh kehadiran Yesus ini memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia, khususnya manusia yang berdosa. Ayat 43 dan 44 mengatakan, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Pesan ini adalah bagian penting dari ajaran Yesus tentang kerajaan Allah. Ia mengajarkan bahwa yang terbesar dalam kerajaan Allah adalah mereka yang melayani orang lain dengan penuh kasih dan kerendahan hati. Ia mengajarkan bahwa hidup sebagai seorang pengikutnya harus diisi dengan pelayanan kepada sesama dan pengorbanan diri, sebagaimana Yesus sendiri mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa manusia. Jadi sahabat Petra yang terkasih, latar belakang dari ayat Markus 10 ayat 45 ini adalah untuk mengingatkan para murid pada saat itu, dan tentunya kita semua saat ini sebagai pembaca Alkitab, bahwa sikap pelayanan dan pengorbanan adalah nilai-nilai inti dalam kerajaan Allah. Dan kita harus mengikuti teladan Kristus dengan menjadi hamba dan melayani sesama dengan penuh kasih. Jadi, kebesaran atau keutamaan seseorang tidaklah ditentukan oleh jabatan. Seorang pengikut Kristus menjadi besar, diakui dan dihormati bukan karena jabatannya. Pengikut Kristus dihormati oleh karena ia mau terus berjuang mengikuti Tuhan, mengikuti teladannya untuk melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan penuh kasih dan pengorbanan. Maka jikalau kita mau hidup yang bermanfaat bagi orang lain, ya tidak perlu jauh-jauh melihat siapa. Lihatlah dan ingatlah apa yang Yesus ajarkan. Hiduplah untuk melayani dengan penuh kerendahan hati di dalam kasih dan pengorbanan. Tentu ini bukan hal yang mudah. Namun, bukankah ini perlu untuk selalu kita perjuangkan dalam hidup beriman kita? Ketika kita pun ingin mewujudkan kerajaan Allah di dunia, mewujudkan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Yang pertama, saudara-saudara, di tengah keluarga, perlu kita menghidupi hidup yang mau melayani satu dengan yang lain. Tidak hanya memerintah atau bahkan menunggu anggota keluarga kita untuk melakukan sesuatu untuk kita.
Jadilah suami yang mau melayani istri, begitu sebaliknya. Jadilah anak yang mau melayani orang tua, tidak hanya menuntut orang tua. Inilah yang perlu dihidupi di tengah keluarga. Di tengah persekutuan, perlu memang enak sekali ketika kita hadir di gereja, kita hanya duduk manis. Itu memang hal yang menyenangkan. Datang ke gereja, duduk manis, mendengar, tetapi maukah kita ambil bagian dalam pelayanan gereja dengan segala talenta yang kita miliki? Kita perlu untuk menghidupi, melayani, tidak hanya senang untuk dilayani. Bahkan di tengah masyarakat, melayani dan berkorban ini juga harus diwujudkan. Semakin hari Bapak Ibu Saudara, semakin banyak yang hidup secara individualis, mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan sekeliling, bahkan tetangga dekat. Bahkan bisa jadi kita tidak saling mengenal dengan tetangga dekat kita. Tapi ketika kita sebagai anak-anak Allah perlu untuk penuh dengan kerendahan hati, mau hadir, melayani, dan menolong mereka, dan bahkan terkadang juga berkorban bagi mereka, demi mewujudkannya kasih dan damai sejahtera. Sulit? Iya, tetapi bukan berarti kita tidak mampu melakukannya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, siapkah kita untuk hidup memberikan manfaat bagi orang lain? Hiduplah dalam kerendahan hati dengan mau melayani dan berkorban. Dari situlah kita pun mewartakan kerajaan Allah di dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk sabda Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur ketika Engkau hadir di dunia. Engkau bukan untuk dilayani, tetapi Engkau melayani. Bahkan Engkau mengorbankan nyawa Tuhan untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Oleh karena itu ya Bapa, tolonglah kami untuk bisa meneladani apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, apa yang sudah Tuhan contohkan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk bermanfaat bagi orang lain dengan hidup mau saling melayani penuh dengan kasih dan mau saling berkorban satu dengan yang lain. Sehingga melalui kehidupan kami pun, kami mampu mewujudkan kerajaan Allah, kedamaian, sukacita, dan bermanfaat bagi sesama kami. Bapa, dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati kami juga memohon pimpinan dan belas kasih Tuhan ketika kami akan melanjutkan segala aktivitas kami, pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang menjadi rencana-rencana kami pada hari ini. Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, dan kemampuan sehingga kami mampu menjalani hari ini kami dengan baik dan kami mampu untuk senantiasa mensyukuri dan melakukan kebaikan dan kebenaran. Sehingga damai sejahtera Tuhan senantiasa mampu kami rasakan dan kami bagikan kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ini hanya di dalam kasih kuasa Tuhan yang tidak terbatas di dalam kehidupan kami. Kami menyadari akan segala dosa dan kesalahan kami, oleh karena itu, ampunilah kami ya Tuhan. Demi Sang Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi kita hari ini pada tanggal 4 Mei 2024. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.